Halo para Yaja semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga diberi kesehatan selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Maha Kuasa. Oke, lanjut aja ya di konten musuh netizen ini. Konten ini adalah mengcounter atau kontra dengan pendapat-pendapat para netizen yang berseliweran di Instagram sih. Khususnya saya main Instagram. Jadi ya saya ini pertama nih bahas yang berapa hari lewat ya, 3 hari atau ya 4 hari yang lalu, bahas ini kan yang bapaknya Atta itu ada di videonya menyarankan kalau bisa Aurel itu tuh lahirannya normal biar bisa punya banyak anak. Nah, di sini kan kolom komentar dipenuhin oleh, ini pasti ya, menurut saya ini pasti peminis Nazi nih. Katanya wanita bukan pabrik. Aduh. Itu kan Atta sama Aurel itu kan udah punya kesepakatan, udah bilang si Atta pengen punya banyak anak. Kalau mereka udah sepakatan Atta sama Aurel, ya udah. Kok kalian yang ribut? Katanya ngomong my body my choice, tapi the other body your business. Kayak mana itu? Apa malah kamu ngurusin rahim orang? Kalau apa tuh Aurel bilang ya my body my choice, terserah dia mau pengen banyak anak. Musuh mereka tuh kan BKKBN juga kan, ketuanya bilang cuma diperingatin Aurelnya kalau banyak anak tuh bisa pendarahan persalinannya kalau keseringan banyak anak. Itu kan saran dari BKKBN. Jujur ya, sumpah aku agak rada gedek sih sama pemimpin ini. Mereka ini dibilang bapaknya Atta tuh ini nuntut, banyak tuntut segala macam lah. Bukan nuntut, itu kan cuma saran orang tua yang anaknya punya keputusan pengen punya anak banyak. Ya itu kan saran loh. Kok pada kalian ngomong egois segala macam. Bapaknya dokter juga kan di video yang setelah itu kan, dokter sama Aurel kan konsultasi tuh, bayinya kan 3 kg. Nah ini kan kemungkinan agak susah normal lah, tapi dokter juga usahakan normal lah. Dokter aja ngusahain normal, kok pak kalian pada ribet. Oke, sebelum saya lanjut ya, untuk si Atta ya selamat aja ya, udah anaknya udah lahiran ya. Di video ini saya bikin ini anaknya udah lahiran kemarin ya, jadi ya selamat buat Mas Atta sama Mbak Aurelnya. Tapi ya saya ini masih rada kesel sih sama feminis ini, pasti feminis Nazi ini. Kalau feminis sih saya setuju, tapi ya mereka ini nih sok-sokan sih orangnya. Kalian tuh concernnya tuh bukan ke orang-orang kaya sebenarnya tuh. Kalian tuh ke bawah cari gelandang-gelandangan tuh yang pinggir jalan tuh yang anaknya banyak, ada 5, ada 4. Kalian tuh concern ke situ. Kalian turun kalau ke lapangan, kasih edukasi ini kondom ke mereka. Kalau bisa kasih edukasi child free. Nah kan kalian kayak gitu orangnya kan, gelandang-gelandangan tuh kasih tahu kan. Mereka kan ya ada yang sampai anaknya 8 tuh, ada yang nggak sampai sekolah. Nah di situ kalian tuh main ke bawah. Kalian tuh orang yang menengah ke bawah baru nikah tuh itu anaknya cukup 1 atau 2, nggak perlu anak banyak. Kalian ngapain ngurusin orang kaya? Aneh. Atta juga kalau punya anak juga bukan beban dinas sosial. Sumpah itu sih aku rada gedek sama ini, ngomong my body my choice. Rahim orang diurusin. Wah, kalian tuh sebenarnya kayak gini. Kalian tuh speak up pas rahim kalian tuh kena ancam. Wah, suami kamu pengen nuntut banyak, baru kalau kalian teriak-teriak lah. Ini orang punya kesepakatan, setuju sama setuju, kok anda yang ribet. Kalau anda yang nikah dituntut anak banyak baru protes. Yang diganggu bukan rahim kalian. Ya itu aja sih. Yang selanjutnya nih, yang baru-baru ini beli minyak goreng harus pakai KTP sama kakak.
sama vaksin. Netizen pada ngomel, ngapa nggak sertifikat apa tuh BPJS kesehatan, sertifikat rumah sekalian, matre. Waduh, kalian ini ya, aku pertama satu nyalahin media-media yang nyebar ini tanpa alasan. Kenapa pakai KK sama KTP? Itu saya yang sebel, kayak Lambe Tura sama Indozone. Udah tahu orang itu kan ya langsung ini pasti langsung mocking lah, langsung ngejek-ngejek aja loh bisanya. Tanpa langsung nyari kebenarannya, loh kenapa pakai KK sama KTP. Kan ini kan alasannya agar masyarakat tuh nggak nimbun, nggak beli banyak dalam satu hari, jadi pakai KK sama KTP. Ini biasanya market ini nggak ada namanya member card sama ini tempat nyeken peduli ID. Nah jadi mereka peduli lindungin, jadi mereka nih manual semuanya market ini. Itu menurut saya. Jadi ya butuh fotokopi KK, KTP sama vaksin. Kalau mall-mall gede itu kan pakai member. Ada member ada di sini ya, supermarket gede kan harus pakai member belinya. Jadi kita tuh bisa dibatasin beli dalam satu hari itu cuma satu. Nah, kalau di sini kan manual ya, berarti nggak ada. Berarti memang market ini bisa jadi nggak nyediain member card. Itu antisipasi biar orang satu keluarga tuh nggak beli banyak, jadi butuh kakak. Jadi dalam satu kakak tuh mungkin belinya cuma satu, ya 2 liter. Nah dibatasin. Itu maksudnya. Kalau vaksin tujuannya biar nggak nyiptain klaster baru, biar yang pembeli tuh kan beli minyak kan rame, jadi mereka tuh kesehatannya terjamin loh. Itu tujuannya. Jangan mau ngomel nambah-nambah, ya Allah. Ya saya rada keselnya itu Indozone sama Lambe Tura ini ndak ngasih tahu alasannya. Kan padahal kan udah ada tuh di Malang. Bentar ya. Ya ini Pemkop Malang ungkap alasan beli minyak wajib menunjukkan KTP. Syarat ini bertujuan untuk minimalisir potensi penimbunan minyak goreng yang cukup langka. Apabila ada KTP bukan dari Malang, maka calon pembeli tidak akan diperbolehkan. Ya itu tujuannya. Kenapa butuh KTP? Kalian nggak usah ngomel-ngomel dulu. Kalian tuh harus setiap ada berita, tapi kalau medianya nggak nyajikan kenapa, why, nah itu kalian patut pertanyaan. Kayak contohnya kemarin kan WC itu kan cuma dilempar aja. Alasannya WC itu jongkok berjejer itu kan kita nggak tahu. Jadi disajin oleh medianya, penyaji berita. Jadi kita tuh mikir, loh kenapa? Jadi kita tuh nyari dulu kebenarannya, jangan asal ngoceh-ngoceh. Udahlah, itu aja lah dulu teman-teman. Duanya aja lah. Gue gak setuju sama kalian. Parah. Ya saya akhirin ya para Yaja semuanya yang berada di mana aja ya. Ya sebarin lah video ini ke teman-teman kalian. Ngolok-ngolokin harus pakai KTP. Kalian sebarin nih, oh ini infonya kenapa. Ya udahlah, itu aja lah. Saya akhirin, semoga ya para Yaja semuanya sehat selalu. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.